Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Adi Prayoko, NIM 2019-245. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. 1. Pencurian. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak. Pencurian ini diatur dalam pasal 362 sampai 365 KUH pidana, yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberat, dan pencurian ringan. Kemudian jenis pencurian. 1. Pencurian biasa diatur pada pasal 362 KUH pidana. 2. Pencurian ringan diatur pada pasal 364 KUH pidana. 3. Pencurian pemberatan diatur dengan pasal 363 dan pasal 365 KUH pidana. Unsur-unsur tindak pidana pencurian. Dalam pasal 362 KUH pidana berbunyi, barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Namun dalam kitab undang-undang hukum pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut, dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Perbuatan mengambil. 2. Yang diambil harus sesuatu barang. 3. Barang yang diambil harus seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Kemudian berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan ini adalah: 1. Pencurian dalam bentuk barang yang pokok. 2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama. 3. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, pemerintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat tidak dilakukan di dalam sebuah kediaman atau rumah. Yang kedua, nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Berikut contoh kasus pencurian. Dalam contoh seperti video pencurian tersebut, pelaku melakukan pencurian dengan sengaja mencuri kartu perdana di suatu konter HP
Hal tersebut termasuk ke dalam jenis pencurian ringan. Karena si pelaku pencurian melakukan pencurian sendiri atau tidak dilakukan 2 orang atau lebih. Tidak melakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pelaku pencurian tidak merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 364, dan pelaku pencurian diancam dengan pencurian yang sudah dijelaskan pada pasal 364 dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Yang kedua yaitu penggelapan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagai atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada dalam pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Penggelapan diatur dalam pasal 372 sampai 377 KUH pidana. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam KUH pidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu 1. Penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Yang kedua, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUH pidana. Yang ketiga yaitu penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 dan pasal 375 KUH pidana. Yang keempat yaitu penggelapan dalam keluarga diatur di dalam ketentuan pasal 376 KUH pidana. Kemudian unsur tindak pidana penggelapan. Berdasarkan ketentuan pasal 372 KUH pidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut. A. Unsur objektif yang terdiri dari 1. Mengaku sebagai milik sendiri. 2. Sesuatu barang. 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. 4. Yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Kemudian unsur subjektif. 1. Unsur kesengajaan. 2. Unsur melawan hukum. Berikut contoh kasus penggelapan. Pada kasus tersebut, pelaku dengan sengaja melakukan penggelapan yang diancam dengan pasal 374 KUH pidana dan termasuk penggelapan dengan pemberatan karena pelaku melakukan penggelapan uang dengan jumlah 1,4 M dan kasus tersebut ada hubungan kerja atau karena pencarian dan diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu tindak pidana penadahan. Disebut tindak pidana penadahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Penadahan ini diatur dalam pasal 480 sampai 485 KUH pidana. Kemudian jenis-jenis tindakan pidana penadahan. 1. Penadahan sebagai kebiasaan yang diatur dalam ketentuan pasal 481 KUH pidana. Yang kedua yaitu penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUH pidana. Kemudian unsur-unsur tindakan pidana penadahan. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas yang pertama unsur-unsur subjektif. 1. Yang ia ketahui. 2. Yang secara patut harus dapat ia duga.
Yang kedua, unsur objektif. Satu, membeli, dua menyewa, menukar, empat menggadai, lima menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, enam didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, tujuh menjual, delapan menyewakan, sembilan menggadaikan, 10 mengangkut, 11 menyimpang, dan 12 menyembunyikan. Berikut sebagai contoh kasus penadahan. Dalam kasus tersebut, pelaku telah melakukan penjualan, pembelian, pengangkutan seperti yang disebutkan dalam pasal 480 angka 1, dan pelaku diancam dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan hukuman paling lama 4 tahun. Nama saya Fatur Rizky Suwandanu, NIM 217. Pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat berharga diatur dalam pasal 263 KUH Pidana. Bentuk-bentuk pemalsuan surat yaitu menurut Susilo dilakukan dengan cara: pertama, membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. Yang kedua, memalsukan surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dengan cara mengurangkan atau menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu. Yang ketiga, memalsukan tanda tangan. Yang keempat, menempelkan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalkan foto dalam ijazah sekolah. Yang selanjutnya, unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebutkan di atas adalah: pertama, pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Yang kedua, penggunanya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang ketiga, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Yang keempat, dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Sebagaimana contoh kasus dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK PID 2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT pemalsuan atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pemalsuan surat dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 bulan. Pemerasan dan pengancaman. Pemerasan dan pengancaman ini diatur dalam pasal 368 sampai 371 KUH Pidana, yang berbunyi: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam
karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat 1 pasal 368 KUH pidana. Unsur objektif. Pertama, memaksa. Yang kedua, orang lain. Ketiga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keempat, untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Yang kelima, supaya memberi hutang. Keenam, untuk menghapus piutang. Sedangkan untuk unsur subjektifnya yaitu pertama dengan maksud, yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan dengan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE, pasal 45B Undang-Undang pasal 9 tahun 2016 dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sedangkan untuk pasal 45B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang ITE dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dengan denda paling banyak sebesar 750 juta. Lalu contoh kasus. Polisi tangkap 3 remaja pelaku pemerasan di Depok. Dalam kasus tersebut terdapat 3 pelaku yang telah mengancam akan membacok dan dengan celurit apabila tidak memberikan HP, dan mereka dijerat dengan pasal 368 KUH pidana. Karena pelaku dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang yaitu berupa HP, dan barang tersebut milik orang lain atau bukan milik sendiri. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Penghancuran dan pengerusakan. Penghancuran dan pengerusakan diatur dalam pasal 406 KUH pidana sebagai berikut. Berdasarkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur dari pasal 406 KUH pidana yaitu pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja dan melawan hukum. Ketiga, melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, dan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang keempat, barang tersebut seluruhnya milik orang lain. Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum pidana
penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500. Berikut adalah contoh kasus dari penghancuran dan pengerusakan. Polisi tetapkan 8 tersangka atas kasus perusakan fasilitas umum Aeon Mall Cakung. Dalam kasus tersebut, pelaku dengan sengaja telah melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum Aeon Mall Cakung. Pelaku dijerat dengan pasal 406 KUH pidana karena telah merusak atau menghancurkan barang.